Hari ini kita berjumpa kembali dalam program satelit Sateduh 5 Menit bersama saya Pendeta Ferdinand Tambunan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita siapkan hati kita dengan doa. Kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kami buka hati kami mohon berkuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami dan memberikan kami hikmat dan pengertian, sehingga firman Tuhan yang kami dengar menolong kami, menguatkan kami, membangun kami, memuliakan nama-Mu. Berbicara ya Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini masih berbicara 10 pelajaran tentang pencobaan, bagian yang ke-6 dengan judul Cinta Uang. Firman Tuhan saya ambil dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 9 sampai ayat 10 yang berbunyi demikian. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kita tentu mengetahui dan sudah mendengar tentang godaan 3T, yaitu harta, tahta, dan wanita. 3 hal ini merupakan pencobaan yang cukup kuat dalam menggoda setiap orang, siapa saja. Di dalam firman Tuhan hari ini kita diingatkan tentang bahayanya mencintai uang. Tidak salah untuk memiliki uang dan harta, tetapi firman Tuhan mengingatkan seperti yang kita baca tadi, mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Inilah bahayanya. Masalahnya adalah pada diri manusia sendiri, yaitu pada ketamakan. Ketamakan mendorong orang hidup dalam cinta uang. Cinta uang membuat beberapa orang dikatakan telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Orang yang mencintai uang secara berlebihan mendorong orang tersebut kepada segala kejahatan. Kata cinta uang ini berasal dari kata Yunani philarguria yang terdiri kata philo dan arguros, jadi 2 kata. Philo artinya mengasihi atau mencintai sebagai saudara atau sebagai sahabat, dan arguros itu artinya uang atau perak, sehingga philarguria ini diterjemahkan cinta uang. Nah, cinta uang di sini berarti mengasihi uang sebagaimana dia menjadi bagian hidupnya, dan juga cinta uang di sini berarti ketamakan, kerakusan, keserakahan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang atau ketamakan atau serakah. Uang dapat menjadi pencoba iman kita. Ketika hati kita terpikat kepada uang dan menjadikan uang adalah segala-galanya bagi hidup kita, mencintai uang lebih dari segala-galanya, bahkan uang dapat menjadi berhala bagi kehidupan kita, sehingga kita melupakan Tuhan hanya karena ingin kaya dan mendapatkan uang. Cinta uang mengingatkan kita kepada Ananias dan Safira sebagai contoh yang kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 dan sehingga ayat yang ke-11, di mana Ananias dan Safira menjual hasil tanahnya dan menyimpan sebagian dan berkata kepada para rasul bahwa ini seluruhnya. Dan kita melihat bagaimana Petrus menegur Ananias ketika dia datang kepada Petrus. Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?
Demikianlah pengalaman yang kita lihat daripada Ananias dan Safira. Akhirnya mereka mati dihukum oleh Tuhan sendiri. Ingatlah bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian Tuhan dan kita pakai bagi kemuliaan-Nya. Janganlah hati kita terpikat kepada ketamakan untuk menguasainya dengan melakukan apa saja agar memperkaya diri, bahkan dengan melakukan hal-hal yang jahat. Mencuri, merampok, membunuh, korupsi, dan berbagai-bagai perbuatan jahat lainnya yang merupakan wujud nyata daripada orang yang cinta uang atau dikuasai ketamakan. Ada nasihat Bang Napi yang berkata, waspadalah. Kejahatan dapat terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Ketika kesempatan muncul, ketamakan ada, maka kita jatuh ke dalam berbagai-bagai duka. Ingatlah, firman Tuhan berkata, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat 16. Tuhan Yesus memberkati. Salam.